iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad narju rahmatak wa nakhafu adabak inna adabaka bil kufari mulhaqun. Maka di dalam lafaz yang berikutnya beriltija, meminta bantuan, ibadah dan juga ampunan dan memuji kepada Allah, dan juga zahirnya melafazkan bahwa kami hanya beribadah kepadamu dan menyembah kamu dan salat untukmu, maka rahmatilah kami dan juga jauhkan dari adab yang perih dan pedih. Maka asar ini dibaca oleh Umar ibn Khattab, dan jika sahih maka asar ini bisa dijadikan pendalilan karena sesuai hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dengan dipegang dengan kuat. Maka asar Umar ini mahaluh. Bagaimana sekarang kedudukannya? Asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Ibnu Jurayd qala akhbarani Atha annahu sami'a Ubaidah ibn Umair dari Umar ibn Khattab yaqra fil qunut, maka dia membaca di qunut demikian dan demikian. Maka asar ini semua rijalnya thiqat. Ibnu Jurayd, Abdul Malik ibn Abdul Aziz mudallis, namun qala akhbarani Atha. Dan meskipun faidah dari kita, Ibnu Jurayd jika mengatakan misalnya dia mudallis dan mengatakan qala Atha, maka la yadur an-anatuhu, tidak akan mendoifkan hadis dari anak-anaknya. Kenapa? Karena kaidah seorang asbatun nas dari gurunya dan dia seorang mudallis, maka ihtimal as-sima. Jika seorang muhaddis dan dia min asbatin nas dari gurunya dan dia mudallis, kemudian mengatakan dari gurunya yang dia banyak periwayatannya dan paling kuat periwayatannya dari gurunya, mengatakan an fulan dari gurunya, maka ihtimal ittisal. Maka di sini pun datang dengan lafaz akhbarani ataupun lafaz tasrih, maka jelas terangkat an-anah dari Abdul Malik bin Abdul Aziz ibnu Jurayd di sini. Wala siyama dengan tasrih, maka jika meriwayatkan dengan qala au an fa ihtimal ittisal. Limadha? Karena Ibnu Jurayd min asbatinas fi Atha ibni Abi Rabah. Laqad qala Ibnu Jurayd bi nafsihi, telah berkata Ibnu Jurayd sendirinya, jalastu inda Atha 18 tahun, diriwayat isrina sana. Maka aku duduk dengan Atha ibnu Abi Rabah 18 tahun, 20 tahun. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana dulu imam mereka bertalaki dengan gurunya. Bukannya dia belajar dengan gurunya masuk jamiah, gurunya hanya mengajarkan profesor, gurunya itu 2 jam per pekan. Maka dalam 1 semester hanya berapa jam? Kemudian setelah itu sudah selesai, tidak bertemu lagi karena sudah lain tingkat. Dia di tingkat kedua dan murid ini masuk kepada tingkat ketiga, tidak pernah bertemu lagi. Maka berbeda dengan sistem talaki. Dan sistem talaki ini yang ada pada salaf dulu dan mencetak dari para ulama kibar. Maka mencari siapa yang berhak untuk diambil ilmu, dari akhlak, dari adab, dari akidah yang sahihah, dari manhaj yang benar, bukan manhaj yang melempem, bukan manhaj seperti Sururiyah, bukan manhaj seperti As-Sufiyah, Jamaah Tabligh, Asy-Syiah dan yang lainnya. Maka jika ada, diambil dan duduk bersamanya bertahun-tahun, sehingga diambillah ilmu yang banyak
Dan ini yang dilakukan oleh para salaf, di antaranya Ibnu Jurayj di saat duduk dengan Atha ibnu Abi Rabah, dia katakan 20 tahun, di riwayat 18 tahun. Faidahnya di sini sampai dia mengatakan, idza qultu an Atha qala Atha, maka jika aku mengatakan qala Atha, maknanya bukan tadlis, meskipun tidak sahih. Kenapa? Karena dia min asbatinas dari Atha. Sekarang terbayang seseorang yang memang periwayatannya sedunia dia paling kuat, karena dia paling banyak duduk dengan gurunya Atha. Namun dia mudallis, maka apakah periwayatannya dari Atha an Atha akan menjadi mungkote? Tidak ada mungkote di sini. Maka ini dari kaidah yang dibuat oleh para ulama tentang permasalahan periwayatan mudallisin. Jika meriwayatkan dari athbatun nas, maka dia diterima. Oleh sebab itu Al-Hafidh Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal di tarjimah Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran, maka dia mengatakan Sulaiman ibnu Mihran mudallis. Jika dia mengatakan an, maka hadisnya maaf, dibuang, tawakuf, jadi dhaif, terputus. Namun itu jika dia mengatakan dari gurunya yang min asbatinas, maka tidak apa-apa. Maka yang pertama siapa min asbatinas? Pertama Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, kedua Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dan yang ketiga siapa? Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad yang namanya Zakwan. Maka di sini tiga gurunya Imam Al-A'mash. Jika Al-A'mash mengatakan an Ibrahim, melaksanakan an-ana, di sini tidak berpengaruh. Atau an Abi Saleh Zakwan As-Samman, tidak berpengaruh. Atau an Abi Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, tidak berpengaruh. Maka ini dari contoh bagaimana rawi-rawi mudallis jika meriwayatkan dari gurunya yang min asbatinas. Begitupun Qatadah, jika mengatakan an Anas, maka ihtimal ala ittisal. Maka kembali di sini sanadnya sahih dari Umar bin Khattab, karena Ibnu Jurayj imam dan di sini dia meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak periwayatan darinya. Maka selesai dari athar Umar. Kemudian di sana apakah ada lafaz yang lain? Ada. Datang dari athar Ubay ibnu Ka'ab. Dan Ubay ibnu Ka'ab di sini urusannya dengan doa witir, kunut witir, karena dia diperintah oleh Umar untuk menjadi imam. Maka dari Ubay ibnu Ka'ab annahu kana yaqul, Allahumma inni nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaik fala nukaffiruka wa na'la wa natrukuk man yufjiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa iyyaka nas'a wa nahfad wa nakhsha adabak wa narju rahmatak inna adabaka bil kufari mulhaqa. Begitupun di dalam asar ini. Maka asar ini lafadznya hampir sama dengan asar Umar dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka asar ini asar yang sahih pula. Diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq dari jalan Ats-Tsauri Sufyan an Ja'far ibnu Burqan an Maimun ibni Mihran an Ubay ibni Ka'ab. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri imam, Maimun ibnu Mihran siqah, dan Ja'far ibnu Burqan rawi yang siqah. Periwayatannya di sini dari Maimun ibnu Mihran menjadi sahih. Maka isnadnya isnad yang sahih. Dan di sana ada jalan yang ataupun ada asar yang lain yang sahih pula dari Ibnu Abbas. Anahu kana yaqulu fi qunutil witr laqal hamdu mul'us samawati mul'us samawati sab'i wa mul'ul ardina as-sab'i wa mul'u ma bainahuma min syai'in ba'da ahli tsana wal majd ahaq ma qala al-abd
wa kulluna laka abdun la mani'un lima aqaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini ucapan Ibnu Abbas di saat dia menjadi imam kunutul witr di zamannya, dan dia berdoa dengan tambahan lafaz yang tidak ada di lafaz Al-Hasan Ibnu Ali. Maka asar ini pun sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Waqi' an Harun Ibnu Abi Ibrahim an Abdullah Ibnu Ubaid Ibnu Umair dari Ibnu Abbas. Maka semua rijalnya thiqat. Waqi' Ibnu Jarrah imam, dan Harun Ibnu Abi Ibrahim Al-Barbari juga thiqah. Maka semua rijalnya thiqat. 3 asar ini sahih, menjadi pendalilan bagi kita boleh kita agar tidak bosan misalnya mendoakan dengan lafaz-lafaz ini. Maka saya menasihati kepada para imam yang melaksanakan salat tarawih, boleh dengan lafaz yang masyru' dari Al-Hasan Ibn Ali, dan boleh juga dengan tambahan lafaz-lafaz yang tadi karena sanadnya sahih. Kemudian di sini, atau sudah cukup? Masuk kepada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Cukup saja. Ramadan. Wa naktafi ila huna. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, boleh bagi para imam untuk menambahkan lafaz ini atau mengganti lafaz Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Dan tambih juga lafaz Allahumma hdini di dalam hadis Al-Hasan Ibnu Ali yang mufrad, lebih baik antum ganti dengan domir jamak nahnu, agar tidak seakan-akan egois, sehingga mendoakan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, seperti itu, tidak dengan domir hanya untukku. Maka di sini yang kita inginkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.